Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang aroma-aroma yang mulai tercium. Aroma apakah itu? Aroma kebahagiaan, kesuksesan, dan lain-lainnya ya. Dan itu mulai akan mendekat ke kamu. Tapi ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Sagitarius semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Nah, Sagi, di sini aku akan buat giveaway buat teman-temanku Sagi. Ini adalah bentuk apresiasi dari aku buat kamu yang selalu stay di channel aku ya. Dan terima kasih buat teman-temanku yang sudah mensupport aku juga, yang selalu ada di setiap readingan aku ya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar supaya kamu bisa ikut dalam undian giveaway ini ya, Sagittarius. Untuk persyaratannya nanti aku akan langsung lampirkan di kolom komentar yang aku sematkan ya. Oke, baik Sagittarius, kita akan sampel kartunya. Aroma-aroma yang akan mulai tercium, aroma kebahagiaan, dan itu mulai akan mendekat ke kamu. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang yang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik Sagittarius, kita akan coba lihat kartunya yang muncul apakah itu. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Wow. Aku melihat di sini, ini ada 4. Sagittarius, ini ada yang akan mendekat ke kamu nih, ya. Apakah itu? Seseorang kah? Ya, pekerjaan kah? Asmara, cinta, finansial, atau yang lainnya? Intinya mulai mendekat. Dan kamu sudah kayak menyadari, wah, aku akan mendapat rezeki nih gitu ya. Wah, aku akan kedatangan tamu nih. Wah, aku akan bertemu dengan seseorang nih. Nah, itu sudah mulai kamu rasakan. Ya. Dan mungkin ini kayak sebuah tanda-tanda yang mulai nampak oleh kamu. Ya, mungkin datang seseorang di sini. Seseorang yang menyukai kamu, mungkin dia kayak mulai menunjukkan, mengekspresikan kalau dia itu kayak menyukai kamu ya. Ada seseorang seperti itu. Atau mungkin kalau dalam hal pekerjaan, apakah seseorang yang datang ini membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu? Bisa aja, ya. Intinya ada hal-hal yang mulai mendekat ke kamu. Entah itu kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat di sini. Ini tentang aroma-aroma kebahagiaan yang mulai tercium ya. Mungkin dengan hadirnya seseorang yang mulai mendekat ke kamu, ternyata dia adalah sosok yang dikirimkan oleh semesta untuk bisa membantu kamu, ataukah untuk bisa mengobati luka hati kamu. Jika kamu di sini berada dalam kondisi terluka hatinya ya. Oke. Aku juga melihat di sini ada dream, ada mimpi. Mimpi, pasti kita punya mimpi ya. Semua kita itu pasti punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, ya gimana? Kita untuk menjalankan hidup kita nggak tahu nih apa yang harus kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi kalau kita punya mimpi, kita tahu kita mau ini, kalau kita ingin ini, dan ada perjuangan di sana, ada usaha dan doa, ya. Dan aku lihat di sini ada beberapa dari kamu mimpi kamu satu persatu akan terlihat nyata, ya, mulai akan mendekat di sini. Ya, salah satunya itu mungkin sebuah cinta kamu ya. Nanti untuk lebih jelas kita akan lihat di kartu tarot ya.
Nah, kalau di sini kita lihat energi kamu secara global, oke? Secara umum. Nah, ini intinya coba kamu rasakan pada diri kamu, apa yang sudah aku dapatkan? Mimpi aku yang belum terwujud itu apa aja? Ya, semoga ini akan mulai terlihat, ya. Ini ada guidance. Salah satunya adalah sebuah jalan. Sebuah jalan ya untuk menuju kesuksesan kamu, kebahagiaannya kamu gitu loh. Jadi intinya mungkin ini ya, kayak wah aku kayaknya pengen bekerja di sini. Aku pengen mendapatkan pekerjaan ini. Dan ternyata kamu ketemu nih dengan seseorang yang mungkin orang itu cukup dekat dengan kamu. Ternyata dia memberikan jalan nih, peluang sama kamu. Atau dia yang punya bisnis dan ingin mengajak kamu menjadi rekan bisnis ataupun join bisnis dengan kamu ya, begitu. Intinya akan ada jalan yang terbuka buat kamu untuk bisa memperbaiki semua kondisi kamu saat ini. Oke? Atau saat kamu berada dalam kondisi kayak tersakiti, dikhianati, ada sebuah jalan mungkin seseorang yang aku katakan tadi ya, dikirim semesta buat kamu untuk bisa mengobati luka hati kamu, menyembuhkan kamu dan menjaga kamu di sini. Ya, ini ada guidance. Kamu akan menemukan jalan ini atau menemukan seseorang di situ. Ini ada keyakinan. Di mana kamu yakin saat kamu terluka, saat kamu sengsara, saat kamu stuck di keuangan, ya, kamu yakin kondisi ini tidak akan lama kamu rasakan. Karena seakan-akan kamu itu seperti diingatkan gitu loh. Ada peringatan nih, ayo kamu tidak boleh begini terus, kamu nggak boleh nih lama-lama begini. Karena nantinya kamu akan makin menderita gitu loh. Makanya di sini kamu kayak punya keyakinan ya, aku yakin saat aku bangkit, aku akan mendapatkan apa yang sudah hilang, apa yang sudah pergi dari aku akan kembali. Ya, mungkin dalam bentuk yang berbeda begitu. Sagi, ini aku lihat ya. Ada keyakinan dalam diri kamu seakan-akan apa yang kamu impikan, apa yang kamu mimpikan itu bisa terwujud. Bisa terrealisasikan ya. Begitu, oke? Sagittarius. Ini aku lihat. Apalagi di sini, ini ada question. Apa yang selama ini kamu pertanyakan? Nah, disinilah kamu akan mendapat jawaban. Satu persatu itu akan terjawab. Ya, mungkin kamu bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa move on? Ternyata kamu bisa move on gitu ya. Apalagi dengan hadirnya seseorang yang bisa mengobati luka hati kamu, akhirnya move on. Atau kapan ya aku bisa mendapatkan pekerjaan? Nah, disinilah karena ada keyakinan kamu, ada mimpi kamu, dan ada usaha kamu, makanya kamu akan mendapatkan itu. Intinya semua itu akan terjawab. Apapun pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu itu akan terjawab nantinya. Jika kamu yakin, ya, keyakinan kamu yang penting di sini. Terkadang kan kita ada nggak percaya diri nih, nggak yakin, nggak mungkin. Kayaknya percuma deh aku ngelamar pekerjaan di sana, toh aku juga nggak akan keterima. Nah, kamu sudah pesimis duluan, ya. Makanya kamu tidak akan maju-maju. Tapi kalau kamu sudah mulai mencoba, ya, walaupun nanti resikonya kamu mungkin harus ditolak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Itu biasa. Ya, arti kata Tuhan belum memberikan yang terbaik buat kamu, arti kata itu tidak terbaik buat kamu gitu loh. Maka mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat kamu ke depannya. Oke. Itu ya Sagittarius. Intinya kita harus bersyukur, berpikir positif ya, agar semua yang terjadi pada kita itu kita rasakan itu akan jadi bahagia gitu loh. Akan menjadikan suatu kebahagiaan. Dengan rasa syukur tadi kita akan bahagia. Ya. Oke, kita akan bacakan di sini. Ada sebuah motivasi ataupun ini adalah pengingat untuk kita bahwasanya wah aku harus begini, aku harus begitu ya. Nah, semoga ini di sini kamu akan menemukan pesan-pesan positifnya ya. Oke, Sagi. Your only limit is your mind ya. Yang membatasi kamu itu adalah pikiran kamu. Ini aku lihat. Jadi udah nggak usah batasi diri kamu dengan pikiran kamu. Mungkin seolah-olah kamu kayak selalu pesimis, nggak percaya diri gitu ya, nggak yakin ya. Sekarang rubah mindset kamu. Bahwasanya wah aku bisa gitu, aku bisa. Atau mungkin kamu kayak aku pengen buka bisnis.
aku yakin aku bisa gitu ya. Intinya coba, membuat sesuatu itu dengan kata-kata pasti gitu loh, seakan-akan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Karena kata-kata itu adalah bagian dari doa. Jadi berkata-katalah, bertutur katalah yang baik gitu ya. Karena semua itu ya Tuhan pasti akan mengabulkan. Oke? Dan di sini kamu harus bisa kayak mengontrol pikiran kamu, ya, kayak bisa mengendalikan pikiran kamu. Karena pikiran kamu inilah nanti yang akan membatasi langkah-langkah kamu. Sehingga kamu kayak ya segala juga dibatasi, untuk mendapatkan ini dibatasi, untuk mendapatkan ini dibatasi, karena pikiran kamu nggak mau berkembang gitu. Ya. Sagi, di sini never stop learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Apapun itu. Walaupun kamu kayak mendapatkan masalah nih, kamu jadikan itu pelajaran, ya. Dan kamu harus ingat, kita kuliah, kita sekolah, itu bukan harus kayak mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan, enggak gitu loh. Itu untuk bisa merubah pikiran kita. Bagaimana caranya kita kita itu supaya bisa kayak ya tidak disakiti, tidak dibohongi gitu ya. Kayak kita bisa melihat nih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Mana yang pantas, mana yang tidak gitu ya. Jangan nantinya saat kamu punya masalah, kamu kayak meratapi terus-menerus, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gitu ya. Intinya kamu tidak belajar dari kesalahan itu, ya. Tapi saat punya masalah, kamu belajar dari masalah itu dan akhirnya ya kamu bersyukur. Ya mungkin ini jalan terbaik gitu. Contoh misalnya kamu menemukan nih seseorang yang awalnya kamu suka banget sama dia, cinta banget sama dia, dan seseorang itu juga kayak memberikan janji-janji manis kepada kamu gitu ya. Namun kayak makin hari sudah terlihat nih siapa dia sebenarnya. Ya mungkin dia mulai kayak memanfaatkan kamu, dia mulai kayak cuekin kamu, tidak menghargai kamu ya. Dan dia mulai egois, dia mulai kasar ngomongnya ya. Di situ akhirnya kamu merasakan, "Oh, aku kok ngerasa nggak enak ya," gitu. "Kok aku merasa beda ya dia saat ini sama dia yang dulu," gitu. Nah, di situ mungkin kamu mulai belajar, memahami, "Wah, ternyata dia seperti ini," gitu. Jadi, ya mungkin lebih baik kamu meninggalkan ataupun mempertahankan. Nah, itu semua tergantung kepada kamu dan disitulah pelajaran yang bisa kamu ambil. Bahwasanya kita tidak bisa menilai orang dengan secepat, itu ya, kayak baru kenalan nih langsung suka gitu ya. Apa karena melihat wajahnya ganteng, wajahnya cantik, kita langsung suka, enggak. Terkadang, kita nggak tahu ya, kecantikan itu kan muncul dari dalam diri kita. Kalau kita sudah berbuat baik, otomatis kita akan terlihat cantik, ya. Apalagi ya orangnya lembut, bertanggung jawab, ya kalau di laki-laki ya tanggung jawab, ya. Kalau perempuan mungkin dia lembut, punya kasih sayang, ya. Itu pasti akan memunculkan inner dia, gitu. Nah, disitulah kamu harus bisa belajar bahwasanya tidak harus semua orang itu kita anggap baik dan tidak semua orang itu juga kita anggap tidak baik gitu. Harus bisa kamu rasakan. Mungkin dengan mengenal dia dulu lebih lebih dekat gitu ya. Mempelajari sikap dan sifat dia, tingkah lakunya dia gitu. Ya harus itu harus kamu pelajari. Dan mungkin saat kamu menemukan seseorang yang salah nih, lalu kamu disakiti nih, kamu dikhianati. Nah, disitulah kamu ambil pelajarannya. Arti kata ini bisa menjadi aku kuat gitu loh. Dan ini akhirnya aku menemukan bahwasanya kalau ini terjadi artinya dia bukan yang terbaik buat aku dan pasti ada sesuatu yang terbaik buat aku nantinya. Nah, disitulah kamu mungkin bisa ambil pelajarannya ya. Dimana ya yang akan membuat kamu jadi kuat yaitu masalah gitu loh, problem. Tapi kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan tahu rasa sakit itu seperti apa, rasa dikecewakan itu seperti apa gitu ya. Dan kamu tidak akan menjadi kuat jadinya gitu. Jadi kalau kamu sudah sering disakiti nih, kamu pasti akan menjadi kuat, menjadi strong gitu ya. Oke, stay positif ya. Selalulah berpikir positif, lakukan hal yang positif ya. Intinya janganlah overthinking, janganlah punya positif apa ya, pikiran-pikiran negatif tentang satu hal. Karena dengan begitu hidup kamu akan selalu positif juga. Oke? Trust the process. Yakinlah dengan proses. Ya mungkin ada beberapa dari kamu kayak, aku sudah berjuang nih. Aku sudah berusaha tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kamu tidak yakin dengan proses yang kamu jalani.
Coba kamu yakin, suatu saat nanti walaupun aku punya masalah, walaupun aku punya, rintangan, hambatan dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan ya, aku yakin ini proses aku, proses kehidupan aku seperti ini. Karena tidak akan pernah mulus gitu ya. Hidup itu pasti selalu tentang masalah kebahagiaan gitu ya, pasti tentang itu. Ini all is well, semuanya akan membaik ya. Jadi, kamu mungkin di sini harus bisa merasakan apapun yang terjadi pasti akhirnya akan baik gitu loh ya, jika kamu yakin. Nah, kita akan coba lihat di sini ceritanya seperti apa sebenarnya yang terjadi ya buat Sagittarius. Apakah yang terbaca lagi selanjutnya? Wow, ternyata Sagittarius akan ketemu dengan orang lama ya. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada The World, ada The Tower. Ini arkana mayor ya. The Magician, wah banyak sekali arkana mayornya ya. The Hermit, ini semua arkana mayor. Ya. Untuk zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo ya. Semua elemen ada di sini ya kalau aku lihat ya. Udara, api, air, tanah ada di sini semua. Ya. Oke. Sagittarius itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu, Sagittarius. Oke? Kita akan coba lihat di Queen of Pentacles. Ini menggambarkan seseorang ya sudah mapan. Ini bisa saja kamu ataupun dia ya, seseorang yang kau fokuskan. Ini ada gambaran di mana kamu sudah mapan ya, sudah memiliki semuanya, tapi mungkin ada satu yang belum terwujud. Ya, mungkin sebuah cinta. Sagittarius ini mungkin jauh dari cinta ya. Karena mungkin sering disakiti, sering ditinggalin ya, sering dikhianati ya. Tapi sebenarnya kamu harus yakin, kamu itu orang yang bisa bahagia gitu loh. Mungkin ini dikarenakan kamu sudah mapan. Apalagi mungkin kamu seorang perempuan, kamu sudah mapan. Terkadang kita punya pikiran yang kayak gimana gitu ya terhadap seseorang yang suka dengan kamu. Itu entah itu karena manfaat ya, ada yang dimanfaatin gitu. Atau sesuatu hal lah gitu ya. Itu yang buat kamu merasa kayak tidak yakin nih akan ketemu dengan yang baik. Karena selama ini ketemunya dengan yang toksik terus gitu ya. Nah, namun di sini aku lihat di Cut to the One ini akhirnya apapun yang terjadi, walaupun banyak masalah di sini, kamu bisa menemukan seseorang. Kamu bisa kayak mewujudkanlah semua impian kamu. Ya, mungkin akhirnya suatu ketika kamu akan bertemu nih dengan seseorang. Di mana seseorang ini mungkin juga kayak punya masalah seperti kamu gitu ya. Di mana mungkin dia dulu dimanfaatin juga, dia disakiti juga, dia dikhianati juga ya. Ya mungkin itulah yang dikatakan keajaiban di sini. Masalah selalu muncul mungkin dalam hidup kamu ya. Dan ini aku melihat akan ada seseorang di sini. Seseorang ini yang mungkin yang dekat dengan kamu, yang di awal tadi aku ceritakan ya. Orang ini mungkin sudah pernah mengenal kamu. Dia seakan-akan kayak dia tahu nih, kamu itu siapa ya. Kamu itu bagaimana, dia sudah mengenal. Mungkin dulunya kayak sulit untuk kayak mendekat karena terlalu banyak masalah yang dia hadapi ataupun kamu hadapi. Ya. Karena di sini aku melihat ada energi mirror antara kamu dengan dia ya. Ada keajaiban, ada di Hermit, seolah-olah kamu dengan dia itu kayak ditakdirkan nih untuk bertemu. Kamu diberikan jalan untuk bertemu dengan dia. Dan dia juga seperti itu, seolah-olah mirrornya kamu dengan dia itu sama-sama punya masalah yang sama. Ya, dan akhirnya di sini aku juga melihat suatu kebahagiaan akan kamu miliki bersama dia. Ya. Dan mungkin dulunya kamu dengan ini pernah kayak ada konflik, tapi di sini kamu akan mulai saling memaafkan.
Karena dengan begitu hidup kamu mungkin lebih enteng gitu ya. Tidak ada lagi rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati gitu. Dan akhirnya di sini dia pun bisa menerima ya apapun konsekuensinya yang terjadi nantinya ke depan, ya mungkin dia akan siap gitu loh. Walaupun di sini dia kayak masih ragu gitu ya, takut terjadi ada penolakan dari kamu. Tapi semuanya di sini akan terlihat lancar-lancar aja. Karena walaupun ada masalah di sini, selalu ada aja keajaiban yang bisa terselesaikan masalah itu. Ya, Sagittarius. Itu yang aku lihat. Nah, intinya ya aku melihat akan ada hal-hal yang membuat kamu merasa kayak bahagia banget. Karena ada mimpi yang terwujud ya, ada impian yang benar-benar kamu dapatkan di sini, kamu miliki ya. Nah, itu semoga aja apapun yang di sini yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan terinspirasi ataupun termotivasi ya. Semoga kamu akan bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya dan lebih bahagia dan lebih sukses lagi ya. Oke, buat Sagittarius mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.